Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Adi Saputra, guru SMP Negeri 1 Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kali ini kita akan membahas mengenai KD38, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Saya berikan judul pencemaran lingkungan. Ada tiga pencemaran dan eksploitasi hutan. Yang pertama adalah pencemaran air, nanti pencemaran udara, pencemaran tanah, yang terakhir eksploitasi hutan. Kita bahas yang pertama mengenai pencemaran air. Penyebab dari pencemaran air diantaranya yang pertama adalah dari limbah industri, bisa tekstil, obat-obatan, cat, dan lain-lain. Dari limbah rumah tangga, sisa-sisa sabun, deterjen, minyak goreng yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain. Limbah pertanian bisa berupa pupuk-pupuk yang tidak digunakan, obat-obatan yang berlebihan, dan lain-lain. Limbah-limbah yang mencemari air ini bisa berupa endapan, koloid, dan bahan terlarut di dalam air. Nah, limbah-limbah tersebut menghalangi fitoplankton dan produsen lain dalam melakukan fotosintesis, sehingga pada ekosistem akuatik kalau tidak ada produsen, otomatis konsumen juga tidak mendapatkan bahan makanan. Apabila kadarnya lebih pekat, ini dapat mengganggu fungsi alat tubuh, fungsi organisme yang ada pada perairan, bahkan lebih parah lagi bisa mengakibatkan kematian pada hewan dan manusia jika berinteraksi dengan air. Pencemaran air bisa menyebabkan derajat keasaman atau pH menjadi tidak normal. Bisa di bawah 6,5 asam atau bahkan di atas 7,5 jadi basa, karena pencemaran air itu bisa mempengaruhi ion-ion H, ion-ion hidrogen pada derajat keasaman. Derajat keasaman yang tidak normal akan mengganggu kehidupan organisme yang ada di perairan. Bisa fitoplankton atau zooplanktonnya atau ikan-ikan yang ada pada perairan. Juga bisa menyebabkan perairan itu menjadi berwarna, berbau, bahkan berasa. Ini pencemaran yang tidak nyaman bagi hewan juga bagi manusia. Nah, usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air? Yang pertama adalah menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Kalaupun tidak ada yang ramah lingkungan, tidak menggunakan secara berlebihan. Yang kedua, kalau bisa kita menggunakan pupuk organik dan kompos. Jadi tidak kita menggunakan pupuk buatan pabrik, sebab itu pupuk yang anorganik. Yang ketiga, menghindari penggunaan racun dan bahan peledak ketika menangkap ikan. Jadi ini para nelayan suka melakukan penangkapan ikan dengan racun atau peledak, sehingga bisa menyebabkan pencemaran air. Yang keempat, berkaitan dengan eksploitasi minyak bumi. Jadi harus dicegah kebocoran instalasi, kemudian kebocoran tanker minyak sehingga tidak menimbulkan tumpahan minyak di lepas pantai maupun di tengah lautan. Dan yang terakhir, melakukan gerakan penghijauan, reboisasi, ada jalur-jalur hijau, juga mempertahankan area resapan air pada kawasan-kawasan penyangga untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi lapisan tanah.
Yang kedua, pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara adalah gas-gas yang bisa menyebabkan pencemaran. Di antaranya ada gas CO, kemudian CO2, nitrogen dioksida, oksida belerang, debu, dan asap. Pencemaran gas ini disebabkan oleh bahan-bahan yang dihasilkan oleh hasil pembakaran dari mesin kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, atau pembakaran hutan. Dampak pencemaran udara yang pertama terjadinya hujan asam. Kenapa dikatakan asam? Karena pH-nya di bawah 5,6. Ini diakibatkan karena asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi secara bersama-sama. Selanjutnya, lapisan O3 atau ozon ini menjadi rusak. Ini bisa dikarenakan bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC, klorofluorkarbon, yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin AC, lemari es, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran udara? Yang pertama, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor. Jadi tidak menggunakan BBM. Pada tahun ini dikembangkan berasal dari tata surya, berasal dari listrik, itu usaha yang bisa usaha yang kita lakukan untuk pencemaran udara. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau bisa kita menggunakan sepeda atau berjalan kaki apabila perjalanan kita relatif pendek atau dekat. Yang keempat, melakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Dan yang terakhir, mengolah asap pabrik. Ini yang jarang banyak atau jarang dilakukan oleh beberapa pabrik, tetapi ada yang sudah mengolah asap pabrik menjadi sumber energi pada salah satu pabrik semen di daerah Padang. Yang ketiga, masih yang kedua, pencemaran udara, yaitu global warming atau pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Tetapi karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar, panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan panas matahari terperangkap di atmosfer. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa eh, di rumah kaca sehingga dinamakan efek rumah kaca. Hal ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan global warming atau pemanasan global. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran tanah diantaranya sisa pestisida dari kegiatan pertanian yang meresap ke tanah. Jadi ini sisa-sisa yang tidak diresap oleh tanaman tetapi meresap ke tanah. Yang kedua, limbah deterjen yang dibuang ke tanah. Beberapa ibu-ibu membuang deterjen itu ke tanah, otomatis tanah akan tercemar. Yang ketiga, pengikisan lapisan humus topsoil oleh air. Yang keempat, deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Usaha mengatasi pencemaran tanah diantaranya dengan recycle sampah plastik, sampah-sampah didaur ulang, logam, kaca, juga karet. Selagi masih bisa dipergunakan atau didaur ulang. Kemudian remediasi atau bioremediasi, kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ya. Remediasi itu ada dua macam, ada on-site, yaitu pembersihan di lokasi. Cara ini lebih murah dan lebih mudah. Langkahnya pembersihan,
kemudian venting atau injeksi, dan bioremediasi. Ini adalah yang dilakukan oleh Chevron. Kemudian yang kedua, remediasi off-site. Ini meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat-zat pencemar. Caranya tanah disimpan di bak atau di tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak, kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Remediasi off situ itu jauh lebih mahal dan lebih rumit, makanya ini jarang digunakan. Ada bioremediasi. Bioremediasi itu apa? Adalah proses pembersihan pencemaran dengan menggunakan mikroorganisme. Biasanya yang digunakan adalah berupa jamur dan bakteri. Dilakukan untuk mengatasi pencemaran air. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular, arbuscular mycorrhiza fam. Jamur ini berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah, menyerap unsur logam dari dalam tanah. Dan yang terakhir adalah eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan itu diantaranya pembakaran hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang berpindah, serta penggundulan hutan atau penebangan liar untuk diambil kayunya. Penebangan hutan mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Suhu lingkungan meningkat, terjadinya erosi, tanah longsor, kekeringan ketika musim kemarau, dan banjir ketika musim hujan. Untuk itulah perlu dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan yang diantaranya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan dampak kerusakan hutan. Yang kedua, penebangan dan penanaman hutan kembali harus seimbang. Jadi, kalau mau menebang, ya sebelumnya kita tanam dulu, gitu, sehingga hutan itu ada penggantinya. Dan yang terakhir, upayanya adalah kalau hutan itu gundul, kita reboisasi, kita hijaukan kembali untuk memperbaiki kerusakan hutan. Demikian materi mengenai pencemaran lingkungan yang Bapak sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Semangat belajar, terus beraktivitas walaupun dalam keadaan atau masa COVID ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.